Vicious Fun 2020 adalah sebuah film yang menceritakan tentang seorang kritikus film horor bernama Joel. Saat ia terjebak dalam sebuah kelompok pembunuh berantai, ia berusaha untuk berbaur bersama anggota kelompok lainnya untuk menyelamatkan diri. Tapi ketika kedatangan salah satu anggota yang Joel kenal, suasana berubah menjadi kacau. Nah, apakah Joel akan selamat? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi. Rebasan. Film dibuka berlatar pada tahun 1983 di Minnesota. Diperlihatkan seorang pria dengan beberapa pisaunya mencoba untuk menculik wanita yang sedang sendirian. Tapi Need a ride? That obvious? apesnya dia salah target, sehingga wanita itu menusuknya bertubi-tubi. Di adegan selanjutnya memperlihatkan seorang pria bernama Joel tengah mewawancarai sutradara film horor bernama Jack. Sebagai penggemar horor sekaligus seorang jurnalis amatir yang membuat majalah horor Vicious Fanatics, Joel mengkritik film-film karya Jack serta memberitahu idenya sebuah film tentang sopir taksi pembunuh. Namun Jack tidak tertarik dan mengusirnya. Setelah itu Joel kembali ke kontrakannya. Joel tidak sendiri, ia bersama teman kontrakannya Sarah, cewek yang ditaksir Joel. Ketika Joel melihat Sarah bersama pria lain bernama Bob, terbakar api cemburu, Joel menguntitnya. Mendapati Bob masuk ke restoran Cina, Joel berpura-pura sebagai pengunjung dan berusaha so akrab dengan Bob. Wouldn't know, I'm not from around here. Me neither, actually. Brings you out to these neck of the woods there, Dave. Berniat mencari info tentang Bob, Joel malah terkejut mendengar Bob meremehkan tentang dirinya dari Sarah. Selesai berbincang-bincang, Bob pergi bersama wanita lain. Sedangkan Joel yang kecewa oleh Sarah melampiaskan dengan meminum alkohol dalam jumlah yang banyak. Keadaan Joel yang sudah abok parah membuat dirinya kehilangan kesadaran dan tertidur di ruang persediaan restoran. Beberapa jam kemudian, Joel terbangun dan melihat ada sekelompok orang duduk melingkar. Salah satu dari mereka memergoki dan mengira Joel adalah Phil sebagai orang yang mereka tunggu-tunggu. Rupanya kelompok tersebut adalah pertemuan support group. Orang-orang yang tak saling kenal menguatkan satu sama lain agar bisa bangkit dari masalah mereka masing-masing. Menyadari bahwa dirinya berada di pertemuan pembunuh berantai, Joel berhasil mengarang cerita saat tiba gilirannya untuk memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan modus operasinya dalam membunuh. I'm attacked. And I just released them. Kemudian, sambil menunggu anggota terakhir datang, mereka beristirahat sejenak. Joel menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Tapi tidak diduga-duga anggota terakhir itu adalah Bob. Ternyata dia seorang pembunuh berantai. Mengetahui Joel bagian dari kelompoknya, Bob menaruh curiga sehingga ia menggali lebih dalam tentang Joel dan cara Joel membunuh korbannya. Joel yang terdesak akhirnya ketahuan bahwa dia bukan Phil. Mereka pun mengepungnya dan berdebat tentang bagaimana menangani penyusup mereka. Ketika salah satu dari mereka sok berlaga pemimpin, sebagian dari kelompok yang kesal membunuhnya. Kemudian, wanita dari kelompok menggunakan kesempatan itu untuk mengunci dirinya dan Joel di dalam dapur. Mengira Joel akan dibunuh, ia panik dan takut. Wanita itu bernama Carrie, memberitahu bahwa dia bukan pembunuh berantai, melainkan bekerja dalam organisasi rahasia yang sedang dalam misi memberantas pembunuh berantai. Lantaran mereka semua bertanggung jawab atas 12% pembunuhan tak terselesaikan di Amerika Utara, yaitu Hideo, koki kelas atas. Selain membunuh, dia juga seorang kanibal dan biksu psikopat. Mike, seorang monster pemarah yang suka mengincar anak kuliahan dan menghabisi mereka dalam satu kali tebasan. Fritz, seorang akuntan yang suka berdandan seperti badut supaya dapat membunuh korbannya dengan secara perlahan. Dan yang terakhir, Bob, yang paling berbahaya di antara yang lain.
seorang sosiopat yang ahli merayu, memiliki IQ 180, serta tahu cara berbaur ke dalam masyarakat umum. Dia pintar dalam menyamar dan mengubah identitas. Setelah itu, Carrie menyusun rencana di mana Carrie akan berpura-pura membunuh Joel dan menggunakan darah serta sebagian organ dalam jasad ke tubuh Joel. Ternyata jasad tersebut adalah Phil. Ya, Phil adalah supir taksi yang dibunuh Carrie di awal film. Sama halnya dengan Carrie, mereka juga menyusun rencana. Hideo naik ke platform menuju dapur, sedangkan Fritz masuk ke dapur melalui pintu luar. Akan tetapi, Carrie memotong jari Fritz, sedangkan Joel mengalihkan perhatian Hideo sehingga Carrie dapat membunuhnya. Sementara itu, Bob menemukan SIM Joel. Mengetahui bahwa dia adalah teman sekamar Sarah, Bob mengejek Joel dengan mengancam akan membunuh Sarah. Mendengar hal itu, Joel membunyikan alarm kebakaran berharap mereka akan takut. Setiap kali Carrie berhasil membunuh, ia akan mencoret nama-nama pembunuh berantai yang sebelumnya sudah ia list. Semakin kesal dengan kelakuan mereka, Bob menelpon 911 untuk menjebak mereka, seolah-olah Carrie dan Joel adalah penjahat. Fuck it. It's their problem now. Atas panggilan darurat Bob, polisi tiba dan segera menangkap Carrie dan Joel, di mana penangkapan tersebut dipantau dari kejauhan oleh Bob serta yang lainnya. Di kantor polisi, mereka diinterogasi oleh detektif Jesse dan Doyle secara terpisah. Walaupun Joel sudah menjelaskan semua apa yang terjadi dengan jujur, dan Carrie juga sudah memperingatkan mereka tentang bahaya yang akan datang, hal itu percuma saja. Para detektif tidak percaya, karena sekarang semua bukti pembunuhan mengarah ke mereka. Takut terjadi sesuatu kepada Sarah, kemudian Joel mencoba menelpon Sarah untuk memberitahu keberadaan dirinya, serta memperingatkan Sarah tentang Bob. Tetapi Sarah hanya mengatakan bahwa dia akan datang untuk menjemput Joel. Sarah? Sebelum mereka dibawa ke sel tahanan, Carrie tiba-tiba saja memukul hidung Joel. Takut Carrie menyerang Joel lagi, mereka berdua ditempatkan di sel yang terpisah. Ternyata Carrie sengaja memukul Joel sebagai pengalihan, yang dimana Carrie berhasil mengambil klip kertas dari salah satu detektif untuk digunakan membuka kunci sel. Sambil Carrie berusaha membuka kunci, mereka saling mengobrol. Joel menanyakan Mr. Midnight yang sempat ia lihat di awal lembar kertas buku catatan Carrie. Carrie mengatakan bahwa Mr. Midnight telah membunuh orang terdekat Carrie semasa kecil. Semenjak itu, Carrie bergabung dalam organisasi rahasia untuk memberantas para pembunuh berantai, sekaligus mencari Mr. Midnight yang sampai detik ini belum diketahui keberadaannya. Di sisi lain, Bob serta yang lainnya tiba di kantor polisi. Bob menyamar sebagai agen khusus untuk menyusup. Meminta bertemu sepasang tahanan, kedua detektif yang tidak curiga mengantar Bob ke sel. Sambil berbisik, lagi-lagi Bob mengancam Joel dan meyakinkan kedua detektif bahwa Joel serta Carrie benar-benar orang yang berbahaya. Setelah itu, Bob mengajak kedua detektif pergi. Singkat waktu, detektif Tony yang sedang sendirian mendengar suara gaduh dari dalam kantor. Ia mencoba untuk memeriksanya. Namun anehnya Tony hanya menemukan balon badut. Hello? Fritz memberikan suntikan lumpuh ke Tony dan memaku kepalanya hingga tewas. Tapi tiba-tiba listrik padam. Keadaan tersebut membuat kedua detektif panik. Berbeda dengan Carrie, justru ia senang karena akhirnya berhasil bebas. Jesse mencoba untuk memeriksa area sekitar. Ketika ia mencoba menyalakan listrik, Mike memotong lengan Jesse dan menusuknya. Begitupun Bob menancapkan pensil ke telinga Doyle hingga tewas. Kemudian mereka berkumpul dan menuju sel. Apesnya mereka mendapati Carrie dan Joel kabur. Sempat melihat catatan Carrie, Bob memberitahu mereka siapa Carrie sebenarnya. Segera mereka berpencar untuk mencari Carrie. Dengan mengendap-endap, Carrie menuntun Joel ke arah pintu keluar.
ia menyuruh Joel pergi dan akan membereskan 3 pembunuh berantai sendirian. Selama Joel berjalan, ia berpikir seharusnya dia tidak pergi. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali membantu Carrie. Carrie segera melakukan aksinya. Meskipun Mike bukan lawan yang sebanding, tapi akhirnya Carrie berhasil membunuhnya. Kemudian Carrie mencoba untuk menyalakan listrik kembali. Di sisi lain, Sarah sudah tiba dan nampak bingung melihat kantor polisi yang sepi dan gelap gulita. Namun tanpa ia sadari, pergerakannya diawasi oleh Fritz. Niat membunuh Sarah, Fritz malah dipukuli. Hal tersebut menjadi kesempatan bagi Carrie untuk membunuh Fritz. Tapi Bob menusuk Carrie dari belakang. Begitupun Joel ditikam di lengannya saat dia mencoba untuk melindungi Carrie. Setelah berhasil menyerang balik Bob, Joel membantu Carrie keluar menuju mobil Sarah dan Sarah menghiraukan Bob yang tertabrak, lalu segera menuju rumah sakit. Di sana Carrie dan Joel segera mendapatkan pertolongan medis. Selesai Joel diobati, Sarah mengungkapkan penyesalannya karena tidak mempercayai Joel tentang Bob. Tak lama, dokter datang untuk memberitahu perkembangan Sarah. Try not to worry about her, okay? She's gonna be okay. Merasa mual, Joel pergi ke belakang, menemukan bercak darah serta tas Bob. Joel segera menuju kamar Carrie. Bob menyamar sebagai dokter. Ketika ia bersiap membunuh Carrie, Joel membantu Carrie melawan Bob. Meskipun keadaan Carrie yang belum stabil, ia mampu menusuk Bob sampai mati dengan pisau bedah. Oh, hey, are you okay? Setelah memikirkan untuk memiliki penjaga, akhirnya Carrie memutuskan menjadikan Joel kaki tangannya. Saat dia dan Carrie menyelinap keluar dari rumah sakit, Joel tersenyum bahagia pada Sarah. Beberapa waktu kemudian, terlihat penampilan Joel kini lebih dewasa. Begitupun ide film Joel sekarang sudah ditampilkan sutradara Jack. Berniat membeli cemilan di bioskop, ia malah menemukan seorang wanita terikat. Carrie segera membunuh seorang pembunuh berantai yang bersembunyi di bioskop, dan kini mereka akan terus memberantas pembunuh berantai selamanya. Film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Vicious Fun. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!